Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah bal la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qirrata wal وجعل منهم القردة والخنازير على الطاغوت أولئك شر مكانا سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allah akan menerangkan lagi kepada kita hambanya, umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka kepadanya, dan dijadikanlah di antara mereka menjadi kera dan babi. Siapa itu? Allah memulai ayatnya, Qul, katakanlah, wahai Rasul yang mulia, Rasul yang sempurna, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal, katakan kepada mereka yang selalu membangkang kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi dan orang-orang munafik. Hal, apakah unabbiukum, kami akan beritakan kepada kalian, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya sampaikan kepada mereka, kami akan beritahu kepada kalian bisyarrim, yaitu dengan yang lebih buruk min zalika, dari yang demikian, maksudnya orang-orang yang Yahudi dan orang-orang munafik, masubatan, balasan indallah, sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menjelaskan kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk segera disampaikan kepada mereka, apakah kamu ingin kamu kabarkan pada kamu, aku akan beritahu kepada kalian tentang balasan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, man, yaitu orang laknatullah, yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja dikutuk, yang kedua wa ghadiba alaihi, dan juga dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ja'ala minhumul, dan di antara mereka kami jadikan al-qiradata, yaitu kera, jadikan kera, wal khanazir, dan menjadi seekor babi. Nauzubillah, subhanallah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa abdul taghut, dan kamu menjadi hamba taghut, hamba yang menjadi hambanya hawa nafsu, yang menyingkirkan kebenaran yang datang dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, subhanallah. Jadi bagi yang belum tahu, bagi yang lupa bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali taat, patuh, beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan informasi ini dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk makrifat, dan ditafsirkan adalah makrifat kepada Allah, supaya kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi tidak beriman, tidak beribadah, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Rasulnya, akan dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan murka kepada mereka, dan di antara mereka dijadikan babi, dijadikan mereka jadi kera, dan juga menjadi hamba-hamba yang menghambakan semuanya ke hawa nafsu. Alhamdulillah, subhanallah. Kita berlindung kepada yang demikian, insyaallah. Kalau kita dikutuk sama Allah, kepada siapa lagi kita harus memohon perlindungan, pertolongan kepada siapa lagi? Bumi ini punya Allah. Kita dihidupkan sama Allah. Kita meninggal juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada kuasa apa-apa. Ketika kita belum lahir ke dunia ini, di alam ruh, Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Gitu. Ditanya terus semuanya sebelum kita lahir. Apa kata kita? Dulu bala syahid, betul, engkau Tuhan, kami jadi saksi. Masya Allah. Di dulu sana, waktu di alam ruh, ketika sudah bergabung ruh dan jasmani, maka kita di rahim ibu kita menjadi bayi. Pada saat bayi kita sudah ada menunggu musuh kita, setan, yang kedua hawa nafsu. Kita belum apa-apa saja sudah digoda oleh setan dan hawa nafsu ketika kita bayi. Kira-kira setan itu dan iblis amatir atau profesional? Ketika sebelum diturunkan ke dunia, iblis yang sebelumnya bernama Azazil itu dosennya para malaikat. Jadi keilmuannya udah melebihi para malaikat. Dia sudah menjadi penjaga surga, dan dia sudah pintar Al-Quran, pintar hadis, semuanya sudah profesional. Sementara kita pada saat lahir tidak punya apa-apa. Jadi banyak orang setelah dewasanya seperti sudah akil baliknya,
terus digoda oleh yang sudah profesional. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalau kita sudah melawan yang profesional, jadi harus punya guru yang profesional juga, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiada, ada lagi selanjutnya, yaitu para ulama yang hatinya bersih, kolbunya bersih, yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang sudah profesional menghadapi hawa nafsunya, menghadapi bala tentara musuhnya. Jadi tentara kita masih amatiran, begini aja langsung tergoda, masya Allah. Kalau diibaratkan Bapak sekalian, kalau kita di dunia ini ada 200, kata seorang yang mengatakan adalah ada seorang mengatakan 200 kecelakaan kolbu setiap hari. Kalau kolbu kita terus terperosot, setiap hari terperosot kita tergoda setan dan sebagainya. Pada saat meninggal dunia, pada akhirnya tidak mendapat ridho sama Allah Subhanahu. Kita diibaratkan seperti pertandingan tinju, bapak-bapak. Ada 2 petinju yang akan bertanding. Satu petinju itu ditutup matanya, dan satu petinju lain tidak ditutup matanya. Pasti apa yang terjadi? Pasti yang ditutup matanya bonyok oleh petinju yang lain yang matanya terbuka. Demikian kita tidak lihat musuh kita, setan tidak terlihat, hawa nafsu kita lihat. Kalau kita tidak punya guru yang profesional, yang sudah memahami hawa nafsunya dan sudah memerangi setannya, kita akan bonyok terus oleh musuh kita. Alhamdulillah, subhanallah. Setelah bonyok, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan murka kepadanya. Alhamdulillah, subhanallah. Terus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi a'udzubika min syaitan wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, ya Allah. Berlindung kepada ya Allah dari kedatangan mereka, ya Allah. Inilah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan main-main dalam beragama ini, apalagi main-main dalam beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut akan kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat meninggal dunia, kalau dilaknat di alam kubur, masya Allah, kita akan menjerit-jerit. Sekian banyak yang sudah dikubur nih, banyak menjerit-jerit kesakitan karena disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin, dalam Al-Quran dijelaskan, ingin dia kembali ke alam dunia. Jangan banyak-banyak, 1 detik saja. Mau ngapain? Mau beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang hidup masih tenang-tenang saja. Ada yang suka ketawa-ketawa, masya Allah. Padahal nanti kita akan bersusah payah melewati alam-alam yang pertama kubur, kemudian alam akhirat, alam kiamat. Alhamdulillah, subhanallah, kita masih banyak jalan pantangan yang harus kita lalui. Kalau kita umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan mungkin 80 tahun, bekal apa yang harus kita bawa nanti pada saat nanti ke akhirat nanti dengan umur yang pendek itu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita nanti jangan tersesat jalannya, jalan menuju Shirathul Mustaqim.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi pada Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak mau beribadah Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti kamu akan dikutuk, Allah akan murka, Allah akan menjadikan kalian menjadi kera dan babi, dan Allah akan menjadikan hamba-hamba yang menyembah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika, mereka itulah yang orang yang dikutuk, orang yang mendapat muka Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi hamba tauhid, itu hamba yang menyembah hawa nafsu, syarrun, yaitu seburuk makanan tempatnya. Dia seburuk tempatnya nanti di alam akhirat nanti. Wa adallu, dan sangat tersesat, bukan dolu tapi pakai a-nya, pakai a dulu seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi seperti wa adallu, dan sangat tersesat an sawa'is sabil, jalan yang dia tempuh untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan selamat di akhirat nanti. Nauzubillah, subhanallah. Ini datang pada Kangjeng Muhammad SAW ayat ini, tapi sebetulnya untuk semua, di semua zaman. Ketika itu zamannya itu zaman Rasulullah SAW disampaikan pada sahabatnya, dan hari ini disampaikan oleh lisan ini kepada bapak-bapak sekalian. Supaya apa? Supaya jangan lupa, supaya jangan tidak ingat bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala bukan main-main, bukan senang-senang, tapi semuanya dijadikan kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu, beritahu saudara kita, anak istri kita, bahwa kita di sini bukan main-main. Saudara kita, hati-hati kalau kita menjalankan rukun agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Hati-hati, harus dipelajari. Dalam rukun Islam saja menjalankan yang pertama syahadat, hati-hati, harus syahadatnya harus benar-benar makbul dan mabrur. Kalau syahadatnya mabrur, maka dua dulu baru sholat. Maka kalau satunya mabrur, maka insya Allah sholatnya akan mabrur. Kemudian kalau setelah sholat mabrur, mengingat ketiga, yaitu puasanya juga mabrur insya Allah. Dan setelah mabrur ketiga, keempat adalah zakat. Zakatnya pasti juga mabrur, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1, 2, 3, 4 rukun Islamnya mabrur, insya Allah pada saat kita menjalankan menunaikan ibadah haji, hajinya juga ajaran haji mabrur, makbullah, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, harus ikut yang sudah ikut, jangan ingin sendiri. Itu maksudnya. Kita baca sendiri di kitab sendiri atau lihat di Mbah Google, kita ikuti, jangan. Oh sekarang ikut aja yang sudah ikut kepada siapa? Ikut kepada guru yang sudah hatinya juga bersih, hatinya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan guru itu juga ikut kepada gurunya ikut sama ikut ke gurunya, dan semua ikut berseling, semuanya berselisih. Kemudian sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan silsilah itu kita belajar itu harus sampai dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat di dunia dan nanti sejahtera di akhirat nanti. Insya Allah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatimu akan senang. Di sini dunia senang, di akhirat nanti juga akan senang, dan di mana-mana hatimu akan senang. Di akhirat senang, di dunia juga akan senang. Pokoknya terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ikut kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tidak ikut. Kita belajar mengamalkan suatu ilmu itu harus ikut. Ketika sholat juga, kenapa Pak Maman kok bacanya kalau subuh, duha,
sama alam nasr terus gitu. Tidak kayak orang-orang baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, Al-Fatah, Tabarok, walaupun sudah hafal tidak mau. Karena kenapa? Karena ikut guru, karena gurunya bacanya itu gitu. Tidak ada bacaan yang lain, saya ikut aja. Ketiga juga zikirnya ikut sama guru, ikut yang sudah guru. Ketika sholat guru itu berbeda dengan yang lain, ikut guru saya, bukan kehendak saya, bukan baca buku saya pernah, ikut saja yang saya ikut. Beliau baca itu, saya baca. Karena saya takut kalau baca sendiri, nanti akan tanya sendiri, gitu. Jadi kalau perut saya, doa perut itu sudah baca guru saya. Guru saya oleh juga dari copy paste dari gurunya yaitu Abah Anam. Abah Anam copy paste dari Abah Sepuh. Abah Sepuh dari Syekh Toha. Syekh Toha dari siapa? Syekh Ahmad Khatib sampai Syekh Abdul Qadir Jilani sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu sholat itu sama. Ingin sama dengan guru kami yang ikut saja. Tidak mau ingin sendiri. Kalau baca ada satu kajian makalah baca saya tidak mau. Mending juga yang sudah ilmu yang sudah lecek diamalkan oleh para pendahulu kita. Jangan ada yang baru diamalkan baru kita. Sungguh takut pada saat kami tanya, kamu dari mana gurunya? Dari mana ilmu dapat sendiri? Kamu dah sendiri itu. Nanti dia sama Allah tanya seperti itu. Tapi kalau sudah, kamu dari mana? Dari guru saya Pak. Ya Allah saya belajar dari guru saya. Guru tanya lagi, guru tanya sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya harus berjenjang dan bersilsilah. Supaya kenapa? Supaya kita jangan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan dijadikan kera atau babi atau supaya jangan juga terakhir kita akan jadikan hamba-hamba yang menyembah hawa nafsu. Kalau kita sudah hawa nafsu kita sudah sedikit-sedikit karena ikut sama gurunya, jam 2 saja. Jam 2 harusnya tidur malam tadi, udah bangun. Karena orang-orang sudah kalau untuk memerangi hawa nafsu tidur, kita sudah bangun jam 2 atau jam 3, sudah mandi taubat, kemudian sudah mandi taubat, sholat sunat ditutup dengan sholat witir, kemudian dengan zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika sudah selesai menunggu subuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, subuh juga sholat di masjid atau sholat berjamaah di rumah sama saja. Kemudian sholat witir, sholat zikir sampai dengan waktu Islam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah untuk memerangi hawa nafsu kita. Jangan sampai menjadi abdul taghut, menjadi hamba yang taghut, hamba yang mentuhankan hawa nafsunya. Duduk di sini saja, masya Allah, amat sangat berat melawan hawa nafsu kita. Inginnya, pulang, ngapain? Dengerin pusing-pusing, dengerin duduk di masjid, dengerin yang ngoceh gitu. Sampai di waktu itu memerangi hawa, salah satu kita memerangi hawa nafsu yang jadi kita jadi hamba-hamba penyembah hawa nafsu. So, kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang tiba-tiba ada wali datang. Paman dan duduk di sini, wali yang doa. Jadi saya duduk sini. Jadi bukan karena saya, ada yang mendoakan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Supaya kita jangan tersesat jalan kita dengan apalagi yang sangat tersesat. Masya Allah. Maka selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah pada kami ya Allah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan al-siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah memberi nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Sebagian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan kepada kami, jangan kabulkan ya Allah.
dan jalan yang tersesat yang terus kita cinta kepada hawa nafsu kita. Alhamdulillah. Jadi kalau sebelum subuh kita sudah sholat, sudah beribadah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi hawa nafsu kita. Setelah subuh kita duduk lagi sama Islam juga untuk melawan hawa nafsu kita. Nanti maghrib, sebelum maghrib kita sudah duduk, sebelum maghrib mana sudah duduk. Pada saat maghrib sudah sholat, zikir sampai dengan waktu zikir, tunggu lagi sampai waktu dengan sholat dan zikir. Dan itu adalah waktu-waktu yang paling afdal untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan itu waktu-waktu terluang begitu saja dilewatkan oleh kita begitu saja. Nauzubillah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pelajaran buat kita, buat saya pribadi, masya Allah. Ada yang jalan disesatkan dari jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat seburuk-buruk pembalasan, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah, subhanallah. Kelihatannya banyak orang yang tidak takut kepada neraka, kepada akhir kita. Kayaknya enak saja karena menurut hawa nafsu, main sana, main sini, nonton sebelum begadang gitu ya, insya Allah tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya setelah memberikan informasi tersebut kepada kita bahwa nanti ada orang sebanyak itu, maka ketika datang kepada kalian, nah nanti ayatnya dimulai dengan wa idza ja'ukum, dan apabila datang kepada kalian siapa? Orang Yahudi dan orang munafik dengan segala rayuannya bahwa mereka itu katanya sangat cinta kepada kalian, kepada kita, sangat sowan pada kita. Mereka berkata, aman, aku juga telah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu prinsip hanya di mulutnya, tapi di hatinya, di qalbunya yang paling dalam, dia tidak suka pada kami Nabi Muhammad dan risalahnya kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya tidak ada iman pada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka hanya berkata, aman, aku beriman, itu hanya klise saja. Kemudian Allah jelaskan, wa qad khalul bil kufri, dan sungguh dia datang kepada kalian dengan kekufuran. Wa hum qad kharaju bihi, dan dia keluar kepada kamu juga dengan kafiran juga, dengan kenifakan kita, kemunafikan mereka. Jadi dia datang kepada kita dengan kekafiran dan juga keluar dari kita juga dengan kekafiran dan kemunafikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia berkata kepada kita, aman, aku juga beriman, aku juga bertakwa pada Allah, aku juga suka melakukan salat. Padahal itu krisis semua. Kalau datang pada kalian, pedulikan, jangan perlukan mereka. Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Wallahu a'lam. Allah menutup ayat ini. Allah Maha mengetahui bima kanu yaktumun, apa-apa yang kalian sembunyikan di kolbu kalian, bukan di mulutnya, tapi di kolbu, di hati, di kolbunya. Apa yang kalian sembunyikan di hatinya? Allahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Maka pada saat kita sholat juga, saya ingatkan, kolbunya jangan kemana-mana, luruskan kolbumu. Sabda luruskan, kolbunya luruskan. Karena kenapa? Bima kanu ya, wallahu a'lamu bima kanu ya. Allah sangat tahu, sangat mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dalam hatimu, dalam kolbumu. Ketika sholat juga kita jangan main. Allah Maha mengetahui kamu lagi sholat atau lagi ngobrol gitu.
Ngobrol maksudnya dia ingat ke waktu sholat, kalau dia ingat ke kerjaan, belanja, atau di mana saja ingat dalam masalah dunia, tapi tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah, kata para ulama, ibadahnya main-main. Makanya diingatkan, jangan ibadahnya main-main. Ingatlah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di rumah juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dengan hembusan napas saja, detak jantung kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap detik kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik dalam 24 jam ini akan detik mana yang kamu lupa? Nah, lupa sama Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya ghaflah, yaitu tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu ingat sama Allah, di setiap saat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap detak jantung kita juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelan nafas kita juga ingat terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Dengan membaca doa hadis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.